أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Amma ba'd. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya? Alhamdulillah, semangat pagi ya. Pagi, Masya Allah. Di semangat pagi ini kita diberikan Allah Ta'ala berupa asa dan harapan untuk mendapatkan karunia keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap segala sesuatunya tentunya kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap tempat, di setiap usaha, di setiap jalan, di setiap rintangan, kita butuh akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hamba makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lemah, makhluk yang suka berkeluh kesah, makhluk yang tiada kuasa dan daya kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita setiap saat senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha kita selama ini itu tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang Allah beri selama ini, apa yang Allah berikan sampai detik ini. Usaha kita itu tiada apa-apanya, itu tidak lain tidak bukan dari kemuliaan Allah dan kemurahan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah ilmu yang penting, ilmu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala dalam menyertakan beberapa poin-poin yang penting untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak kita terima begitu saja, tidak begitu langsung datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya ada sebab-sebabnya, ada langkah-langkahnya. Tidak semua hamba mendapatkan pertolongan Allah. Tentunya untuk mendapatkan pertolongan Allah, satu hal yang harus kita tanamkan dalam kita adalah ujian. Allah tidak akan memberikan atau menurunkan pertolongannya tanpa Allah memberikan ujiannya kepada hamba. Dan ini hal yang tidak bisa kita hindari. Untuk apa? Untuk Allah mengenali siapa hamba-hamba yang benar jujur dan siapa yang berdusta akan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ujian merupakan tanda cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Allah memberikan pertolongan kepadanya, Allah uji dulu. Ini merupakan bentuk cinta. Dibuktikan dulu seorang hamba apakah dia benar-benar layak untuk mendapatkan pertolongannya atas dasar cintanya, atau justru malah ketika diuji hamba ini justru malah murka, tidak terima, tidak ridha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah itu kalau ingin menguji, mencintai sebuah kaum, Allah akan menguji mereka. Nih, diuji dulu. Jadi, kawan-kawan sekalian, kalau kita mendapatkan ujian bertubi-tubi, pastikan, yakinilah itu tanda Allah suka sama kita. Karena Allah cinta sama kita, yang kita perlukan adalah sabar. Sabar menghadapinya, berusaha dan semangat, jangan putus asa. Ketika Allah menguji hamba, maka Allah akan menilai. Faman radiya falahu ridha. Kalau hamba ini dia ridha, maka Allah akan berikan keridhaannya. Wa man sakhita fa alaihi sukhط. Siapa yang murka atas ujian cobaan yang memberikan, maka Allah pun bukannya malah belas kasihan, tapi justru Allah malah murka. Kawan-kawan sekalian rahiman rahimakumullah,
Bagaimana mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu akan menolong hamba-Nya. Selama kapan? Selama dia membela Allah taala. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 7, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, bila kalian membela Allah, maksudnya membela di sini adalah menegakkan syariat Allah. Karena apa? Karena Allah tidak butuh dibela. Semua ini milik Allah, semua atas kehendak Allah. Buat apa dibela? Maksudnya bukan membela Allah, tidak, tapi membela menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. In tansurullaha yansurkum, Allah akan membela kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan meneguhkan langkah-langkah kalian. Seberapa jauh, seberapa besar pembelaan kita pada syariat Allah, sebesar itu pula Allah membela kita. Sebesar itu pula Allah akan menolong kita. Artinya seberapa perhatian kita terhadap syariat Allah, sebesar itu Allah akan memperhatikan kita. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah dalam kondisi luang, dalam kondisi lapang, dalam kondisi kecukupan, maka Allah akan mengenalmu di saat kamu dalam kondisi terpojok, di saat kamu dalam kondisi kepepet. Contoh di lapangan, ketika kita punya uang, selapang apapun kita punya uang, baik 100.000, 200.000, ada kesempatan yang menggerakkan hati kita untuk bersedekah. Entah itu melihat pemulung, entah melihat orang yang kita merasa iba kepadanya, entah ada tawaran untuk kita menolong saudara kita, sebagaimana di Sumatera dan Aceh sana. Entah itu ada yang menggerakkan kita untuk bersedekah di jalan Allah, berinfak di jalan Allah. Kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala di situ. Maka suatu saat nanti ketika kita butuh pertolongan Allah, Allah ingat kita. Ketika suatu saat kita butuh Allah, saat posisi kejepit, banyak utang, tidak ada lagi sumber penghasilan atau sempit, kita berdoa menengadahkan tangan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ Allah ingat kita dan Allah akan menolong kita. Ya, ayat ini begitu luar biasa. Artinya ini ada timbal balik. Kalau kamu pengen dibela Allah, kalau kamu pengen ditolong Allah, bela syariatnya. Ya, tolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini poin paling dasar. Ya, perhatikan syariat Allah. Jangan kita kok pengen mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, pengen minta rizkinya, pengen dimudahkan rezekinya, kita nggak perhatian sama syariat Allah. Seperti sholat, perhatian zikir, perhatian tilawatul Quran, perhatian terhadap dari maksiat-maksiat Allah, perhatian dari menghindari segala bentuk pelanggaran syariat, itu nggak kita indahkan, nggak kita perhatikan, maka bagaimana pertolongan Allah akan turun kepada kita? Ya, nah ini dia. Sama halnya dalam usaha kita. Ya, kita pengen maju, kita pengen bersama-sama bareng memajukan sebuah usaha. Tapi kalau kita tidak memperhatikan batasan-batasan syariat Allah, tidak membela Allah Subhanahu wa ta'ala, menegakkan syariat hukum-hukum yang syar'i, memperhatikan yang halal, menjauhi yang haram, maka apakah Allah akan bantu kita, permudah urusan kita? Tidak. Ya, itu timbal balik.
Nah, kalau ada pertanyaan, lah itu orang-orang non-muslim bisa kaya, bisa ini, ya, maka kursi berbeda. Dalam masa takdir sudah Allah jatahkan rezekinya masing-masing. Ya. Tapi cara mereka seperti apa? Mereka nggak peduli kok hal haram, karena urusannya urusan selama kita masih di dunia, selama kita sudah balik, itu timbangan setiap langkah kita itu parameternya adalah akhirat, bukan untung rugi. Ya, akhiratnya nanti saya akan dapat balasan apa? Kalau sekedar hanya untung rugi, berarti kita perhatian sama hidup dunia saja. Sedangkan ketika sudah mulai balik, kita ini sudah dicatat setiap gerak-gerik kita, setiap perbuatan kita. Nah, oleh karenanya kesuksesan, keuntungan, untung rugi itu bukan dilihat di akhirnya saja, tapi prosesnya. Ini sama-sama maju, ya, sebuah perusahaan. Yang satu perhatian dengan halal haram dan juga infak fisabilillah, yang satu nggak peduli, yang penting untung. Mana lebih bersih? Tentunya bersih yang sebelah kanan ini. Yang dia perhatian prosesnya, lebih barokah di sini. Yang di sini nggak ada barokahnya. Dia hilang waktu, hanya mengumpulkan pundi-pundi dunia, habis umur, tidak ada hasil amal. Padahal tujuan kita kerja, tujuan kita banting tulang, mengais rezeki, bukan tujuan hanya menumpuk harta. Harta itu jadikan sebagai wasilah, sarana, jangan dijadikan di hati. Kalau sekiranya harta dijadikan di hati kita akan tersibukkan dengan urusan dunia daripada urusan akhirat. Ketika kita jadikan urusan dunia ini sebagai wasilah untuk mendapat akhirat, enteng hidup kita. Kenapa? Karena urusan kepentingan kita akhirat, bukan dunia. Ya. Contohlah para sahabat Nabi, generasi-generasi terbaik di awal di generasi zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu nggak kere-kere semua, ya. Mereka itu justru malah banyak yang bukan miliarder lagi, triliuner. Kalau dikonversikan dengan di zaman sekarang, triliuner. Bayangkan, ya, ada kekayaan. Salah satu contoh sampelnya adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala itu ketika wafat mewariskan, beliau punya 2 istri. Setiap istri itu masing-masing mendapatkan warisan 12.000 dinar. 1 dinar itu sekarang berapa? 1 keping emas, 2,5 juta sekarang. Kalikan saja 12.000, berapa M? Belum barang yang lain. Sampai-sampai ada slogan, sekiranya Abdurrahman itu membuka batu, mesti di bawahnya ada uang, saking kayanya. Ya. Tapi beliau tidak pelit-pelit juga. Beliau kalau bersedekah nggak hitung-hitungan. Ya, sebagaimana juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lebih utama lagi. Beliau kalau sedekah nggak hitung-hitungan, ngasih-ngasih, bahkan semua. Ya. Yang ditonton siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita lihat, baca biografi mereka, kisah mereka, banyak turun pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Kenapa? Karena pondasi asbab utama untuk mendapatkan pertolongan Allah mereka pegang. Sedangkan kita selalu mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak perhatian sebab utama pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak iling Allah, sholat juga kadang-kadang ingat, doa aja jarang, baca Quran apalagi. Terus ketika ada kesusahan minta ya Allah, ya Allah. Bagaimana diijabah Allah Subhanahu Wa Taala? Wong kita ilingnya cuma ketika butuh saja. Ya Pak ya. Ya, kita iling Allah tuh ketika apa? Butuh kan? Ya, lagi banyak masalah, lagi butuh sama Allah kan? Ya nggak seperti itu sebenarnya. Ya, walaupun seperti itu masih mending. Ya, ketimbang ada orang lagi ambruk-ambruknya sudah nggak iling Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukannya Allah pengen ngajak balik, tapi malah Allah menjauhkan dia.
Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Ayat di atas surat Muhammad ayat 7 ini sebagai khitab, mengajak bicara, argumen kepada setiap orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalamnya bahwasanya kalau mereka membela Allah, membela syariat Allah, menegakkan syariat Allah, maka Allah akan bela mereka. Ya. Dan kata beliau, wa nasrullahi minal mu'minin wa ittiba'u syariatihi wa nasri dinihi wal qiyami bihaqqi. Pertolongan Allah dari orang-orang beriman untuk mendapatkan pertolongan Allah adalah dengan ittiba', mengikuti syariat Allah, membela agamanya dan menegakkan hak-hak agama. Walaysa huwa subhanahu fi hajatin ila ibadihi. Sebenarnya Allah tuh tidak butuh sama hamba-hamba, Allah tidak butuh. Tidak butuh sama sholat kita, tidak butuh sama sedekah kita, tidak butuh sama kita yang berbuat baik. Allah tidak butuh. Justru kita yang butuh. Ya, butuh dengan amal soleh, butuh dengan usaha kita untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala akhirat. Justru malah mereka pun butuh kepada Allah Ta'ala. Apa buktinya? Dibuktikan dalam firman Allah dalam surat Fatir ayat 15 hingga 17. Perhatikan, simak ayat berikut. Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai semua manusia, wahai menungso, antumul fuqara ilallah. Kalian semua sejatinya itu butuh kepada Allah. Allah dalam khitab argumennya mengatakan, wahai manusia. Manusia itu tidak tebang pilih mau dia muslim mau pun kafir. Semua butuh sama Allah karena mereka semua manusia ciptaan Allah. Semua butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kaya, maha terpuji. Allah tidak butuh sama kalian. Ya. Iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah berkehendak, Allah akan membinasakan semua kalian. Allah akan menghilangkan kalian semua dan Allah datangkan lagi generasi yang baru. Kalau Allah berkehendak. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Itu semua bagi Allah mudah. Allah enggak susah bagi itu kok. Untuk merubah semua generasi ini enggak susah bagi Allah Ta'ala. Artinya apa? Kita ini remeh di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Justru kita ini butuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua manusia, jinnya, ya, manusianya, rajanya, semua umumnya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini konteks ini pertolongan Allah itu dengan membela syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan cara yaitu seorang muslim membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah membela belum? Seberapa jauh pembelaan kita? Gak usahlah membela-bela ini syariat Allah ini itu menyimpang, gak perlu. Diri kita dulu saja. Kita ini sudah perhatian sama agama belum sih? Kita ini sudah perhatian dengan diri kita belum? Kalau perhatian kita hanya sekedar mengikuti hawa nafsu, berarti kita belum perhatian dengan agama kita. Ya. Contoh buktikan dengan disiplin kita dalam sholat 5 waktu saja. Itu bentuk bagian-bagiannya dari perhatian dengan agama. Rajin sholat 5 waktu, tepat waktu. Islam itu ngajarin disiplin ya, dalam keseharian. Jadi mendidik kita untuk disiplin dan teratur ya.
Sekalipun kita nggak dididik orang disiplin, sekalipun itu, tapi Islam, ketika kita beragama Islam, mempelajari Islam, itu sudah mengajari kita untuk hidup disiplin. Ya. Bagaimana kita menyempatkan waktu untuk selama waktu dengan tepat waktu. Itu saja. Itu dulu. Baru yang lainnya. Ya. Semakin tambah zaman itu realitanya semakin buruk kondisinya, sehingga orang itu kalau dia sholat 5 waktu dianggap apa? Soleh kan? Ya itu standar minimal seorang muslim itu sholat 5 waktu. Mereka yang nggak sholat itu pelanggaran namanya, yang dianggap biasa, yang dianggap wajar, itu keburukan. Ya, standar minimal adalah menjaga sholat 5 waktu. Baik. Tentunya pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada para wali-walinya. Para wali-wali ini maksudnya apa? Wali itu tidak diidentikan dengan golongan tertentu, tidak diidentikan dengan status keturunan tertentu. Tapi wali oleh Allah dalam Al-Quran itu diidentifikasikan dengan sifat-sifat tertentu yang Allah kehendaki. Ya. Bukan sekehendak orang ini wali Allah terus kemudian mendeskripsikan ini wali Allah seperti ini loh. Enggak. Bukan itu. Tapi wali Allah yang Allah tentukan dengan sifat-sifatnya. Artinya apa? Siapapun bisa berhak untuk menjadi wali Allah dengan sifat, ya, dengan sifat, bukan nasab, bukan keturunan, bukan apa yang tertentu, enggak, tapi dengan sifat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Bukankah wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak merasa la khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut, wa la hum yahzanun, tidak merasa bersedih, hidupnya itu bahagia, tidak ada keraguan, tidak ada rasa takut menatap masa depan. Itu wali Allah. Siapa yang sejatinya wali Allah? Ya, apakah setiap manusia bisa menyandang wali Allah? Bisa, dengan syarat mau menuruti syarat ini oleh Allah Ta'ala dalam firman Allah Ta'ala. Siapa mereka? Ala inna la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka ini orang beriman dan bertakwa. Nah, beriman dulu. Kita belajar dari orang beriman. Mengimani Allah, malaikatnya, tapi dengan konsekuensi amal. Karena iman tidak dikatakan sebagai iman kecuali mencakup 3 unsur. Yang pertama, i'tiqadun bil qalb, keyakinan dalam hati. Bagaimana iman kalau nggak diyakini dalam hati? Yang kedua, wa qaul bil lisan, ucapan dengan lisan, kita mengungkapkan dengan lisan kita. Yang ketiga, wa amalun bil jawarih, diamalkan dengan anggota badan. Ya. Bagaimana orang disebut orang beriman, ngaku beriman, ngaku wali, tapi nggak beramal soleh? Ya. Ngaku sholat di Jumat di Mekah, padahal tidur di rumah. Itu bukan wali, bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Ya. Gimana ceritanya wali Allah tidak kelihatan sholat di masjid? Gimana ceritanya wali Allah tidak terlihat sama sekali amal solehnya? Yang wajib, ya, yang wajib. Kalaupun amal soleh yang sifatnya itu sunnah, sifatnya itu tatawu'i, maka silahkan sembunyikan seprimpan mungkin. Tapi kalau yang wajib, maka ini sebagai bentuk menunjukkan identitas dia sebagai seorang muslim. Ya, iman. Ya, dan iman itu dibuktikan dengan
amal. Sebagaimana cinta dibuktikan dengan tindakan dan aksi. Gimana kita cinta, tapi tidak ada aksinya. Cuma itu mah cinta palsu namanya. Ya. Cinta itu butuh pembuktian. Ya, sebagaimana kita cinta kepada kasih kita dibuktikan. Nah, apalagi kita sebagai gen lelaki ini, pembuktian kita bukan pada manisnya lisan, dengan apa buktimu belah dadaku gitu ya, udah sini ya, bukan itu, tapi dibuktikan dong cinta kita. Ya, bentuk cinta kita kepada pasangan kita, bentuk cinta kita kepada anak kita, bentuk cinta kita kepada orang tua kita, bentuk cinta kita kepada pekerjaan kita. Buktikan dengan aksi, bukan dengan ungkapan manis. Kalau berungkapan manis semua bisa ngegombal, ya kan? Ya, apalagi bentuk bukti cinta kepada Allah. Bukan kita yang mengusahakan, tapi kita akan diuji sama Allah Ta'ala. Ya, benar cinta apa enggak? Kuat apa enggak? Nah, untuk membuktikan itu kita butuh apa? Butuh yang namanya sabar. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 49, fasbir innal aqibata lil muttaqin. Maka sabarlah, sungguh akibat baik, akhir yang baik, yang indah itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Tipikal orang yang beriman dan bertakwa adalah memiliki sifat sabar. Ya, sabar. Ujian pertama masih ringan, sabar. Yang kedua makin berat, sabarnya ditambah. Bukan stuck di situ saja. Ya, tambah ujian lagi, sabarnya tambah lagi, dan seterusnya sampai pada ujungnya Allah sudah mulai cinta sama si hamba. Antum mau minta apapun Allah bakal kasih. Ya. Tentunya dengan syarat apa? Kita sabar, berusaha memperhatikan hak-hak Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk buah manis sabar yang lain dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Ali Imran ayat 120. Allah Ta'ala berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Bila kalian mau sabar dan bertakwa. Jadi sabar itu bukan sekedar sabar untuk mendapatkan impian. Tidak. Ya, sabar itu kan beragam. Sebagian awamnya orang menganggap sabar itu untuk mendapatkan impian yang dia raih. Ya, ini tidak sepenuhnya benar. Tidak sepenuhnya benar. Ini memang kita butuh sabar, tapi hanya kita mendapatkan apa? Apa yang kita mimpikan. Tapi itu pun juga belum tentu kita dapatkan. Kenapa? Karena manusia itu hanya bisa berusaha, hasil akhir di tangan Allah. Kita nggak bisa memegang masa depan, kita nggak bisa. Mau kita sesabar apapun, tapi kalau hasil nggak sesuai dengan ekspektasi, maksud kita mau marah? Ya enggak, itulah mukmin. Mukmin kalau sudah bersabar, usaha, kok nggak sesuai dengan realita, nggak reliable gitu, ya sudah kita sabar, mengharap ihtisab Allah. Nah, sabar yang tepat adalah yang sabar dibarengi dengan takwa dan ihtisabul ajr minallah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang sabar tepat. Sabar, tahan batin, sabar, teguh. Yang kedua, dibarengi dengan takwa kepada Allah, tidak gerusa-gerusu, tetap mengharap pahala dari Allah, tapi menjaga batasan syariat. Tetap dia sabar. Yang ketiga adalah mengharap pahala dari sabarnya dia. Itu baru benar. Kenapa? Kalau sekiranya tidak kita dapatkan apa yang kita impikan, setidaknya kita dapat apa? Pahala. Ya. Pahala yang Allah nanti tabungkan untuk akhirat kita. Tapi kalau sabar kita hanya untuk pengen mendapatkan apa yang kita raih, cuma dapat itu saja, tidak dapat
pahala. Sia-sia kan sabar kita? Ya, makanya sabar itu perlu kita manage dengan baik. Nah, kalau kita mau sabar dan bertakwa dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tidak akan membahayakan kalian tipu daya muslihat musuh-musuh kalian. Apapun bentuknya. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sungguh Allah taala Maha mengetahui apa yang mereka muhit, mereka kuasai. Ya. Dan sabar juga takwa itu tentunya dibarengi dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap minta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan jadikan sabar dan sholat sebagai pertolongan kalian. Nah, ini maksudnya sabar dengan takwa. Sholat, mengharap, berdoa, meminta kepada Allah, dan sabar. Karena ini begitu berat. Bagi siapa? Ya bagi orang yang gak khusyuk kepada Allah. Tapi bagi orang yang khusyuk kepada Allah, terikat hatinya kepada Allah, ta'alluq hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan menjadikan dia ringan dalam menghadapi setiap cobaan. Dan tentunya Allah akan turunkan kepadanya pertolongan darinya. Ikhwatanal kiram rahimani wa rahimakumullah. Tentang sabar dan takwa, Allah menegaskan bahwa ini merupakan sebuah gambaran keteguhan. Dalam surat Ali Imran ayat 186, di mana Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Bila kalian sabar dan takwa, maka sungguh itu merupakan perkara yang serius. Maksudnya perlu keteguhan. Orang yang serius, orang yang teguh itu senantiasa mengiringi sabar dalam usaha dia dan takwa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekan-rekan sekalian rahimani rahimakumullah, dalam sebuah hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, berwasiat berpesan. Saat itu Ibn Abbas itu umurnya masih belasan tahun, 10, 11, 12. Ya umur kelas 6 SD ya, lebih segitu. Tapi beliau itu mendidik anak generasi kecil para sahabat dengan generasi yang tangguh, ya, dengan didikan tauhid, ya, dibuktikan dengan jebolan sekolahan pendidikannya Rasulullah SAW itu hebat-hebat, ya, tidak dibuktikan dengan selembar kertas doang, tapi dibuktikan dengan kenyataan di lapangan. Beda dengan sekarang. Sekarang ini tidak sedikit dari lembaga-lembaga pendidikan yang hanya perhatian pada selembar kertas, tidak dibuktikan dengan hasil pendidikan yang nyata. Ya. Tapi di generasi terdahulu para salaf itu betul perhatian pada hasil bukti nyata, hasil didikan mereka. Contoh utamanya adalah baginda Rasulullah SAW. Dibuktikan dengan generasi muda para sahabat saat itu. Padahal mereka masih muda belia, tapi jadi orang-orang tangguh dan hebat. Ya. Contoh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu jadi delegasi menteri ya, untuk ke luar negeri itu di umur 16 tahun. Coba bandingkan dengan anak kita sekarang 16 tahun baru bisa apa? Main game. Dunia masih dunia ya kesenangan lah. Nah, nggak punya jiwa kepemimpinan.
umur 16 tahun sekarang. Zaman dahulu hebat-hebat diutus ke negeri Yaman. Kamu oleh Nabi SAW wasiatkan, kamu bakal ketemu orang-orang Bani Israel, ahli kitab. Ya. Awal pertama kamu ajak adalah kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh berdakwah 16 tahun. Bukankah itu generasi hebat? 16 tahun loh. Kemudian Zaid bin Harithah, Usama bin Zaid juga termasuk. Itu umur 18 tahun. Jadi panglima perang. Lulus SMA. Jadi bukan ketua geng tawuran. Ya, tapi panglima perang menghadapi siapa? Bangsa Romawi yang saat itu pasukannya mencapai 100.000. Ya, maka Allah Ta'ala berikan keberkahan dengan pasukan ini. Dalam sejarah tidak ada kejadian yang semacam ini, di mana pasukan Usama bin Zaid itu ketika menghadapi Romawi, ketika berangkat dengan pulang tidak ada yang terkurang sedikit pun dari kalangan sahabat. Jadi nggak ada yang meninggal. Keren kan? Itu 18 tahun jadi panglima perang. Yang itu diragukan oleh banyak sahabat senior, seperti Umar bin Khattab, sampai protes kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, ketika saya menjadi khalifah, kamu jadikan ini anak muda ini untuk jadi panglima perang?" Enggak. Ini tetap akan saya jadikan panglima perang sebagaimana wasiat Rasulullah SAW. Kalau udah Rasulullah sudah menentukan, ini nggak main-main gitu loh. Ya, 18 tahun. Ibnu Abbas juga termasuk dari kalangan para sahabat muda yang memiliki ilmu yang luas. Sampai didoakan oleh Nabi SAW, nanti kelak akan menjadi sosok ulama yang habrul ummah, lautan ilmu. Benarlah beliau ketika beranjak besar, beliau jadi rujukan para ulama-ulama setelahnya. Terlebih lagi dalam masalah takwil atau tafsir Al-Quranul Karim, semua merujuk kepada Ibnu Abbas. Kemudian juga Al-Fadl ibn Abbas bin Abdul Thalib radhiyallahu anhu itu juga sama, dan banyak generasi-generasi yang lain. Contoh juga Umair, ya, Mus'ab bin Umair juga sama. Mus'ab bin Umair juga masih generasi muda, dan banyak lain. Artinya apa? Rasulullah menyiapkan generasi-generasi yang tangguh. Di antaranya ini pesan Nabi singkat, ringkas, padat. Apa itu? Beliau bersabda, "Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujah. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'id billah. Wa'lam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka ala syai'in lam yadurruka ala syai'in illa qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf." Riwayat Imam Ahmad At-Tirmidzi dan lainnya. Nabi berpesan, saat itu Ibnu Abbas diboncengin sama Nabi SAW. Ini generasi, ini pendidik seperti ini. Jadi bukan hanya seperti kita di sini ya. Saya duduk di meja dan sebagainya, enggak, ajak bareng. Itu menunjukkan apa? Keakraban sebagai seorang pendidik. Dudukin sini ya diajak jalan, dolan lah gitu kan. Nabi berpesan, "Ya gulam, ihfadillah, jagalah Allah yahfadka, Allah akan jaga kamu." Simpel padat. Ya. Simpel padat, laksanakan. Jaga Allah, Allah pasti menjagamu. Maksudnya jaga Allah itu artinya apa? Jaga bela syariat Allah. Allah akan membela kamu, Allah akan menjaga kamu. Untuk apa kamu khawatir dengan masa depan kalau kamu sudah membela agama Allah? Apa yang perlu dikhawatirkan kalau Allah sudah memastikan akan menjaga kita? Ya fadl ya fadl. Nah, yakin, tangguh dia. Terus kemudian ihfadillah tajidhu tujah. Jagalah Allah, niscaya kamu akan
dan mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapanmu. Artinya apa? Ketika kita butuh Allah, Allah dekat sama kita. Minta apapun Allah akan beri. Tapi syaratnya apa? Jaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian idza sa'alta fas'illah. Pelajaran penting ketiga, bila kamu minta, mintalah yang kepada Allah saja, jangan kepada yang lain. Apalagi pakai perantara-perantara. Tidak penting, tidak butuh. Udahlah, minta sama Allah saja. Langsung. Apa yang menghalangi kita untuk berdoa meminta saja? Ya. Apa yang menghalangi kita? Oh, saya kotor, Ustaz. Saya dosa. Belum layak untuk minta sama Allah. Kapan layaknya? Ya. Nunggu mau layak? Nggak layak-layak dong. Ya. Tobat nggak pernah, istighfar jarang. Mau layak gimana? Sekarang, mulai sekarang. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersihkan diri, perbaiki diri, minta sama Allah. Kalau nggak gitu, nggak akan berubah kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tuh nggak akan merubah sebuah kaum sampai dia mau berusaha memulai merubah diri. Kalau kita berubah, nggak akan berubah. Contoh ya, kita pengen kaya, kita pengen makmur, tapi kita nggak merubah kebiasaan kita. Mau berubah? Nggak bisa. Emang rezeki turun langit langsung gitu aja, turun emas bleng-bleng gitu, nggak bisa. Ya, rubah sikap kita, kemalasan kita dirubah. Nah, ketika ada proses di situ, ada perubahan. Allah akan merubah kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tadi, Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah antum sampai antum mulai merubah diri dari yang kecil ya. Kita belajar, masih muda nih ya, kalau punya penghasilan dikit jangan dihabisin langsung ya. Tabunglah kecil-kecil dikit, mulai belajar investasi lah dan sebagainya ya. Belajar dikit-dikit, belajar dulu gimana berinvestasi dan sebagainya ya. Sekarang kan harusnya lebih maju ya. Jadi istilah nabung pangkal kaya, bener nggak? Ya ada benernya, tapi sekarang kayaknya nggak ada relevan lagi deh. Karena apa? Karena kurs mata uang Indonesia itu makin merosot, habis kita dimakan mata uang sendiri. Ya, artinya apa? Kita harus up level kita di upgrade lagi. Artinya apa? Kita punya penghasilan, kita sudah sisihkan, coba belajar investasi. Oh, berapa seperti ini, sedikit-sedikit. Nah, dari situlah kita akan berubah. Tapi kalau kita nggak mengupgrade skill kita, soft skill kita, cuma jadi hard skill, kita akan digantikan dengan apa? Sekarang AI, ya kan? Ya kalau kita hanya mengedepankan okolan aja, modal dengkul, nah bakal kalah kita tergerus dengan teknologi. Ya, yang nggak bisa tergantikan dari kita apa? Soft skill kita. Kita upgrade. Ya, upgrade pengetahuan, upgrade ilmu, ya, upgrade dalam dunia bisnis sebagainya. Itu yang nggak bisa digantikan. Nah, sama halnya kita. Ya, saya pun walaupun lebih berkecimpung di dunia pendidikan agama, saya pun juga mulai belajar masalah ini juga. Ya, belajar ini dalam masalah manajemen dan sebagainya. Kalau nggak seperti itu, oh ketinggalan zaman. Jauh kita akan ditinggal ya. Lagi dia masih muda, maka upgrade skill kita. Nah, itu cara Allah Ta'ala akan merubah nasib kita dengan kita mau berubah. Kemudian meneruskan sabda pesan Nabi SAW kepada sahabat mulia Ibnu Abbas. Yang keempat, wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta tolong sama Allah. Jangan lawan orang yang lain. Ya. Artinya apa? Menunjukkan bahwa kita ini butuh sama Allah. Segala sesuatu kita minta sama Allah dulu, itu menunjukkan kita ini bertauhid, mengesahkannya. Kan kita setiap hari mesti baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini kuncinya. Ya, minta terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menunjukkan bahwa kita ini hamba.
hamba yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kemudian Rasulullah SAW ingin menjelaskan kenapa sih kita diminta 1, 2, 3, 4 tadi. Ya, sedikit lagi dengan kita selesaikan hadis tadi. Rasulullah bersabda, wa'lam law anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka bi syai' illa qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, sekiranya satu umat itu berkumpul satu padu untuk memberikan kamu manfaat, mereka nggak akan memberikan manfaat sedikit pun kecuali sebesar apa yang sudah Allah takdirkan untukmu. Paham? Ya. Misal mereka ingin memberi kamu, menolong kamu dengan bantuan 1 miliar misalkan. Allah nggak ridho. Allah cuma ingin kamu dikasih 100.000. Ya mereka nggak akan bisa ngasih setengahnya kecuali hanya 100.000 aja. Karena apa? Karena ini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, law istama'u ala an yadhurruka bi syai', sekiranya mereka itu bersatu padu untuk menyelakai kamu, bikin celaka dan sebagainya, mereka nggak akan bisa menyelakai kamu kecuali nisbah bagian dari apa yang sudah Allah takdirkan celaka bagi kamu. Nah, ini dia alasannya. Artinya apa? Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain menjelaskan bahwa doa itu bisa merubah takdir. Tapi walaupun itu banyak penjelasannya ya, teorinya banyak, nggak cukup lah untuk kita bahas untuk saat ini. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Inilah sebelumnya dari asbabnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru mukadimah ya, belum kita masuk inti, belum masuk penutup. Kalau akan kita lanjutkan untuk berikutnya tentang bagaimana, apa sebab-sebab yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada ucapan dan perkataan yang mungkin kurang berkenan, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Namanya juga hamba manusia, punya salah kata, banyak kekurangan. Kita tutup dengan majlis ini dengan doa untuk majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.